Don't try to stop me now. Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast Kelompok K. Pada kesempatan kali ini, kami kembali membawakan sebuah podcast dengan tema yang cukup menarik, yaitu mengenai globalisasi. Di era modern ini, pastinya kita mengetahui apa sih itu globalisasi. Tentunya tema ini sangat berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita, baik di lingkungan sekitar kita, bahkan berkaitan dengan masa depan kita. Mungkin beberapa dari kalian ini masih belum mengenal kami itu siapa. Perkenalkan kembali, kami dari siswa-siswi SMAK Santa Maria. Dan kita ini sudah kelas 12 loh, di mana kami telah beranjak dewasa dan baru saja kehidupan kami yang sebenarnya. Tentunya pendengar kita masih berkisaran seumuran dengan kita. Mungkin beberapa dari kalian masih belum memahami tujuan hidup kalian. Mungkin beberapa dari kalian itu memiliki tujuan hidup atau cita-cita menjadi orang yang sukses, pebisnis, romo, dan lain-lain. Tujuan hidup itu bisa kita sebut dengan panggilan hidup. Hah? Panggilan hidup? Apa itu? Jadi, panggilan hidup ialah karya kehidupan manusia untuk menggambarkan segala potensi dan kemampuan dirinya. Jadi, menjadi profesi apapun itu disebut juga dengan panggilan hidup. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, kalau kita selesai SMA, tidak kuliah atau bekerja, dan langsung menikah, apakah itu juga disebut dengan panggilan hidup? Jawabannya, ya. Tetapi, kami tidak menyarankan kalian untuk menikah setelah lulus SMA loh. Nikah atau berkeluarga itu perlu kesiapan mental dan material kalian sendiri. Menikah itu termasuk panggilan hidup karena menurut landasan biblis atau KS perkawinan Katolik yang menyatakan suami istri pada hakikatnya menjadi tanda, lambang, dan perwujudan kasih setia Kristus kepada gerejanya. Menurut Efesus 5 ayat 24-28, tak hanya itu, Allah juga menjadikan manusia sebagai rekan sekerjanya dan berharap melalui berkeluarga, manusia dapat menjalankan mandat dari Allah. Santo Yohanes Kristotomus juga mengatakan bahwa keluarga itu sebagai gereja kecil di mana tempat Tuhan Yesus Kristus hidup dan berkarya. Dalam hidup berkeluarga juga diperlukan cinta kasih, di mana bila tanpa cinta kasih, keluarga tidak dapat bertumbuh, hidup, dan menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi. Teman-teman juga mungkin bertanya, kalau kita menjadi romo atau suster, tidak memiliki keluarga atau tidak menikah, apakah mereka tidak memiliki panggilan hidup? Jawabannya salah. Hidup seperti mereka disebut dengan hidup selibat. Dalam hidup selibat merupakan bentuk panggilan hidup yang bertujuan secara khusus untuk dipanggil mengikuti Kristus secara tuntas. Intinya mereka itu hidup secara penuh untuk Tuhan. Gereja juga memandang hidup selibat sebagai bukti kasih tanpa syarat dan mendorong kepada kasih yang terbuka terhadap semua orang. Kalau kalian menganggap hidup selibat sangat menyenangkan dan mudah karena selalu dekat dengan Tuhan, kalian salah besar. Hidup selibat juga terikat oleh aturan atau adat yang disebut dengan kaul. Dalam hidup membiara terdapat 3 kaul, yaitu kaul perawan atau mengikarkan kaul kemurnian, hidup miskin atau kaul kemiskinan, dan hidup taat melalui kaul ketaatan. Wah, susah juga ya kalau hidup selibat. Ya udah deh, aku mau hidup berkeluarga saja seperti setelah lulus SMA. Jika kalian beranggapan seperti itu, kalian juga salah. Hidup berkeluarga juga memiliki tantangan dari segi ekonomi dan finansial, mental, dan juga KDRT. Tetapi di balik tantangan, pasti kita memiliki peluang. Dengan perkawinan kita terhindar dari pergaulan bebas, melatih kedewasaan kita, dan masih banyak. Sebelumnya aku membahas ekonomi dan finansial. Cara mengatasi permasalahan ekonomi dalam berkeluarga kita bisa melakukan aktivitas yang namanya bekerja. Gereja juga menganggap dengan melakukan pekerjaan manusia akan dikuduskan oleh Tuhan dan
bekerja juga demi kesejahteraan dan sesamanya. Mungkin kalian bingung bagaimana sih menyalonkan diri ketika mendaftar bekerja. Kalian cukup mengirim surat lamaran kerja kalian. Nah, surat lamaran ini kayak gimana sih? Nah, surat lamaran kerja itu hampir sama dengan surat biasa, tetapi kalian harus menggunakan bahasa yang baku dan sopan, berisi tentang menyalonkan diri sebagai pegawai di perusahaan tersebut. Tak lupa kita juga harus mengirimkan data pribadi kita atau CV kepada perusahaan tersebut. Cukup mudah ya ternyata melamar kerja itu. Lalu, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana jika kita ingin melamar pekerjaan di luar negeri? Ya, caranya hampir sama, tetapi versi Inggrisnya saja. Enggak, bercanda. Aku jelasin nih gimana buat surat lamarannya. Jadi, kalian harus memahami struktur dari surat lamaran itu. To make job application letter, first you should know the structure of a job application letter. The structure consists 1. Name and address. 2. Date. 3. The address of company. 4. Situation. 5. Opening. 6. Body. 7. Closing. 8. Sign off. 9. Signature. Apa kalian sudah paham mengenai surat lamaran kerja ini, wahai anak muda? Paham kok. Tapi kan ini lagi musim pandemi, tidak banyak lapangan pekerjaan dibuka ketika virus corona ini muncul. Aku berharap sih ketika punya modal dan sudah lulus SMA nanti, aku ingin membuka lapangan pekerjaan sendiri. Karena aku orangnya suka makan, aku ingin membuka bisnis makanan aja. Tapi berhubung ini musim kemarau dan orang memerlukan makanan yang sehat, aku ingin membuka bisnis, yaitu bisnis minuman yogurt. Mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya, mengapa harus usaha yogurt? Di masa seperti ini, usaha yogurt itu sangat memungkinkan. Di mana ketika masa pandemi COVID-19 ini, tubuh memerlukan asupan nutrisi yang baik dan bergizi. Di mana nutrisi yang baik dapat ditemukan melewati konsumsi, salah satunya konsumsi yogurt. Sehingga dengan pengetahuan yang aku miliki dan melihat faktor eksternal dari lingkungan, usaha yogurt ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa sukses. Kandungan enzim laktase yang ada pada yogurt yang membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia, terutama pada usus. Berhubung tadi Farel menjelaskan mengenai makanan, tidak lengkap kalau kita tidak membahas tentang metabolismenya juga. Metabolisme pada tubuh dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan senyawa-senyawa organik menjadi anorganik agar diperoleh energi berupa ATP. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan senyawa-senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuan energi. Lalu, apa hubungannya enzim pada yogurt atau makanan dengan metabolisme? Jadi, enzim bekerja menurunkan aktivitas energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi atau kerja dalam tubuh, sehingga proses kerja metabolisme menjadi lebih cepat. ATP yang sebelumnya sudah aku jelaskan tidak hanya didapatkan dari proses katabolisme saja, melainkan juga dapat diperoleh dari hasil respirasi pada manusia. Sebelumnya, Cynthia telah menjelaskan panjang lebar tentang metabolisme pada tubuh manusia. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, apakah tumbuhan juga mengalami metabolisme? Jawabannya, ya betul. Tumbuhan juga mengalami metabolisme. Salah satu proses yang kita kenali dengan fotosintesis merupakan bentuk metabolisme pada tubuh tumbuhan. Dengan memanfaatkan klorofil, cahaya matahari, air, dan karbon dioksida, tumbuhan dapat melakukan metabolisme atau fotosintesis. Lalu, mungkin kalian juga bingung, tubuh manusia mendapat enzim tersebut dari mana? Enzim tersebut dapat diperoleh dari mengonsumsi berbagai jenis makanan. Salah satunya adalah yogurt. Yogurt mengandung bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, di mana kedua bakteri ini membantu dalam menumbuhkan enzim laktase pada yogurt. Dan penggunaan bakteri pada produk makanan ini disebut juga sebagai penggunaan bioteknologi di bidang pangan. Bagaimana rencana usaha yogurtku ini? Pastinya sukses, Bu.
dengan menambah inovasi seperti rasa yogurt yang baru, seperti coklat, strawberry, blueberry, atau rasa-rasa yang lainnya, green tea. Meningkatkan kualitas yogurt dan kemasannya, pasti usaha yogurtku ini berpeluang untuk sukses. Tetapi aku juga harus mengkhawatirkan persainganku, jumlah permintaan yang nanti diterima, dan akibat lain seperti bencana alam yang terjadi, ekonomi yang menurun, yang mungkin akan berkemungkinan menggagalkan usaha yogurtku ini. Tetapi dalam melakukan usaha yogurt ini kita harus memperhatikan sumber daya yang ada. Nah, dengan memperhatikan 6M, yaitu man, money, method, material, matching, market, dan juga information. Dan juga kita harus memperhatikan administrasi usaha juga seperti manager, marketing, sales promotion, distribution, dan lain-lain. Hanya itu, kita harus mempersiapkan konsep bisnis kita dalam melakukan suatu bisnis, seperti menganalisa pasar dan market dari usaha kita. Dan sebelum merealisasikan sebuah bisnis, kita harus mengetahui langkah-langkah memulai bisnis, seperti menentukan tujuan, target, dan teknik pengolahan, hingga pembuatan rencana pemasaran. Teknik pengolahan dapat berupa teknik mengolah kering atau basah, mengukus, membakar, dan lain-lain. Sehingga jika proses tersebut dapat teratasi, usaha yogurt ini dapat berjalan dengan lancar dan berpeluang untuk sukses. Bagaimana, sudah paham kan bagaimana modernisasi ini berdampak pada kehidupan kita, bahkan dimulai dari diri kita sendiri, hingga berdampak kepada lingkungan kita seperti pangan dan juga ekonomi. Tidak terasa podcast kita sudah sampai pada penghujungnya. Jika terdapat salah kata dari kami, mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan juga komen agar kami dapat mengembangkan